Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman seperjuangan, apa kabarnya? Eh, Sungguh lama tak jumpa dengan saya karena saya benar-benar susah untuk ngatur waktu buat video. Tapi akhirnya aku sempetin buat video. Dan oke teman-teman, eh, hasil pengumuman ujian gelombang 1 di tahun 2020 telah diumumkan dan hasilnya 180 nilai KKM kelulusan tahun 2020 ini. Menurut aku ini cukup tinggi ya. Bahkan ini tinggi lah. Hampir sama kayak tahun 2018. Itu 185 KKM kelulusannya. Dan oke, mungkin ada juga teman-teman yang baru gabung di video saya yang tentunya berminat bekerja di Korea. Jadi di video ini aku mau sedikit ngebahas juga tentang Jepang sedikit aja, tapi karena aku nggak terlalu begitu paham, tapi karena kan aku dulu yang Seolina, sekarang ada program Jepang dan katanya ini program untuk kerja bukan magang. Nah, kalau dulu itu kebanyakan ke Jepang itu magang. Nah, sekarang lagi sedang pembukaan untuk sistem kerja. Jadi perbedaannya juga diantaranya gaji. Kalau pekerjaan kayaknya ya mungkin di pekerjaan juga, karena di sistem kerja ini katanya lebih banyak variasinya. Ada yang sebagai perawat, peternakan, pertanian, terus perhotelan, terus restoran, terus apa lagi ya? Ya kayaknya agak banyak lah. Tapi nanti aja bahas masalah Jepang. Sekarang aku mau bahas tentang Korea, tentang sistem bagaimana bisa kerja di Korea. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada minat bisa kerja ke Korea atau ke luar negeri ya, terutama Korea sama Jepang. Jadi proses langkah-langkahnya itu seperti apa sih? Nah, jadi begini teman-teman. Nah, aku mau share sesuai pengalaman pribadi aku aja ya. Sebenarnya bisa sih teman-teman ngelihat videoku yang sebelum-sebelumnya. Jadi prosesnya gimana? Jadi teman-teman bisa ngelihat sebenarnya. Cuman aku mau buat simple aja di sini. Jadi pertama itu kalau kita mau kerja ke luar negeri, kita harus punya sertifikat, namanya sertifikat EPS Topik. Nah, sertifikat EPS Topik ini bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya yaitu dengan lulus ujian. Nah, untuk ujian ini nggak ada bahasa Indonesianya teman-teman. Jadi semuanya itu pure pakai bahasa Korea dan tulisan Korea. Nggak ada tulisan kayak Inggris gitu, nggak ada. Jadi semuanya pure pakai Korea. Nah, maka dari itu teman-teman harus belajar bahasa Korea dan huruf Korea. Jadi biar bisa ngerjain soal-soal di ujian EPS Topik gitu ya. Dan kalau tahun ini nggak ada skill test. Kalau tahun saya di tahun 2019 itu ada skill test. Jadi teman-teman juga kalau seumpamanya udah lulus ujian EPS Topik, nah itu harus lanjut ke ujian berikutnya yaitu tes skill. Dan tes skill itu apa aja? Di antaranya itu ada wawancaranya sama orang Korea. Otomatis kita juga harus ngerti bahasa Korea. Nggak terlalu susah, tapi juga kalau kita nggak belajar pasti ya nggak akan tahu gitu mereka ngomong apa. Terus ada pasang ring. Jadi dia kayak pasang ring gitu. Nanti bisalah teman-teman lihat videoku yang latihan yang waktu di persiapan buat tes skill. Nah, itu ada ring, pasang pin juga. Jadi kayak nyocok-nyocokin lubang gitu, sama kayak puzzle anak-anak main gitulah, tapi nggak semudah itu teman-teman. Terus ada juga bongkar pasang baut. Terus ada juga kekuatan tangan. Jadi genggaman ini, jadi kayak ada alat gitu, kita genggam dan di situ kita nanti tahu kekuatan genggaman kita itu berapa. Nah, terus kekuatan punggung juga.
Nanti kita ini pokoknya nanti bisa teman-teman lihat di videoku yang lagi latihan tes skill. Nah, setelah EPS topik sudah, alhamdulillah seumpama kita lulus. Nah, lanjut di tes skill kita juga lulus. Nah, kalau udah lulus semuanya, berarti kita tinggal nunggu sertifikat itu jadi. Nah, sertifikat itu udah jadi. Setelah sertifikat udah jadi, kita persiapkan untuk berkas-berkas lamaran kerja kita ke Korea. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman harus ngumpulin berkas-berkas kayak ijazah, terus KTP, KK, surat izin orang tua, terus dari Disnaker, kartu kuning, namanya kartu kuning. Nah, untuk berkas-berkasnya teman-teman juga bisa ngeliat di videoku yang aku pernah buat sebelumnya pas aku mau sending data. Nah, oke, setelah itu kita disendingkan berkas-berkas kita ke sana. Setelah itu kita tinggal nunggu kontrak kerja. Apakah kontrak kerja itu cepat? Apakah kontrak itu kerja itu lama? Nah, itu balik lagi ke rezeki teman-teman. Kalau seumpamanya rezeki kita bagus, biasanya cepat. Kalau rezeki kita kurang bagus, biasanya agak lama. Nah, jadi di sini itu ujian kesabaran lah ya. Nah, prosesnya seperti itu kira-kira teman-teman. Lalu bagaimana kalau seumpamanya kita dapat kontrak kerja? Kalau teman-teman udah dapat kontrak kerja, otomatis teman-teman tinggal mempersiapkan untuk keberangkatan. Biasanya kita bisa cek dulu tuh di kontrak kerja. Jadi kita itu kerja di perusahaan mana. Dan sekarang itu kita bisa ngecek perusahaan apa yang udah ngambil surat lamaran kerja kita. Terus kita juga bisa lihat di situ gajinya berapa, lemburannya berapa jam, istirahatnya berapa jam, hari liburnya hari apa, terus dapat fasilitas apa aja. Kayak contoh kita dapat asrama atau kita dapat makan gitu ya, dapat segala macam. Pokoknya di surat kontrak kerja itu udah tertera semuanya. Jadi teman-teman udah punya gambaran, oh nanti aku kerja dari jam sekian sampai jam sekian, terus dapat lembur 1 jam. Kalau dapat lembur 1 jam berarti gajinya tambah sekian. Terus hari Sabtu Minggu biasanya libur. Nah, kalau seumpamanya masuk gimana? Nah, kalau seumpamanya masuk otomatis gajinya lebih besar. Makanya banyak teman-teman yang nyari pabrik itu yang banyak lemburannya, karena otomatis semakin banyak lemburan semakin banyak juga penghasilan gitu. Dan nanti di sana diperbudak, disiksa sama bosnya. Enggak teman-teman. Jadi kalau seumpamanya teman-teman mendapatkan di sana itu kayak kekerasan atau kata-kata kasar atau penunggakan gaji atau apa segala macam, jadi teman-teman bisa melapor. Jadi teman-teman nanti bisa laporkan perusahaannya. Yang penting teman-teman punya bukti, teman-teman punya saksi. Nah, bagaimana kalau seumpamanya dilakukan di saat nggak ada orang? Zaman sekarang itu punya HP, semuanya itu juga bisa direkam. Jadi teman-teman bisa ambil bukti apa segala macam. Pokoknya kita harus benar-benar pintar menyiasati aja sih. Tapi ya menurut aku nggak semuanya kayak gitu. Bahkan aku yang sering dengar itu justru mereka itu dapat bos yang baik-baik gitu. Ada yang ketika kontraknya habis mereka pengennya diperpanjang kontraknya, ada yang sering dapat bonus dari bosnya, ada yang benar-benar jadi kepercayaan bosnya. Jadi intinya bagaimana pembawaan kita juga sih di sana. Kalau seumpamanya kita bisa mencari perhatian bosnya, atau mungkin kerjaan kita ulet segala macam, rajin apa segala macam, aku yakin orang sana bakalan suka dan bosnya bakalan seneng banget. Jadi jangan terlalu berpikir kalau ke luar negeri itu bakalan susah, bakalan gak dapat istirahat, nanti bakal disiksa segala macam. Kita harus pikir positifnya, dan kita juga ya memang kita harus juga mikir pahitnya ya. Jadi sebelum kita berangkat emang kita harus siap-siap mental, kayak
Otomatis kalau kita dimarahin, kalau kita sakit gimana, kalau kita ya pokoknya dapat bos yang cerewet apa segala macam, emang kita harus berpikir ke situ dulu. Dan menurut aku ya itu adalah tantangan juga lah buat kita kerja di sana, ya kan. Nah itu teman-teman, jadi dari tahapan-tahapan itu aku cuma ambil apa ya, ambil inti-intinya aja sih. Dari tahap belajar, terus ujian, habis ujian nanti kita sending data, setelah sending data kita nanti nunggu kontrak, setelah kontrak turun kita PAP-an. PAP-an itu kan kita persiapan untuk akhir penerbangan ya. Nah setelah PAP-an kita berangkat ke sana dan mulai kerja. 3 tahun selesai kontrak, biasanya kalau umpamanya kita kepake bakalan ditawarin untuk lanjut kontrak 2 tahun lagi. Nah jadi teman-teman nanti bisa kerja di sana selama 5 tahun. Oke teman-teman, kayaknya videonya sampai di sini dulu. Tapi aku mau ngingetin juga untuk teman-teman yang mempersiapkan ujian di gelombang kedua, karena di gelombang pertama aja nilai KKM kelulusannya itu udah tinggi banget, 180. Jadi ada kemungkinan di gelombang kedua ini KKM-nya bakalan lebih tinggi. Kalaupun enggak ya masih cukup tinggi karena 180. Mengingat dari tahun 2019 kemarin di di rombongan saya itu masih 160 di gelombang pertama dan 165 di gelombang kedua. Tapi di tahun ini 180 itu baru di gelombang pertama. Jadi buat teman-teman yang masuk jadwal ujiannya di gelombang kedua, harap benar-benar ya belajarnya, karena di tahun 2020 ini teman-teman diuntungkan karena nggak ada ujian tes skill segala macam. Jadi cukup teman-teman nilai EPS-nya harus setinggi mungkin, kalau bisa maksimal 200. Jadi ya bisa dipastikan lah kalau nilai 200 pasti lulus. Kalau tahun kemarin ya belum tentu, walaupun nilai besar kalau di tes skillnya kurang baik bisa jadi nggak lulus. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan saya tentang Korea. Kalau untuk Jepang mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya lebih lanjut, boleh silakan tulis di kolom komentar. Atau juga buat teman-teman yang masih penasaran tentang Korea, proses perjalanan ke Korea, proses belajar sampai bisa kerja di Korea itu bagaimana, boleh silahkan tulis di komentar. Atau buat teman-teman yang mau aku buat video sesuatu yang berkaitan dengan Korea, boleh juga tulis di komentar. Dan video kali ini cukup sampai di sini karena aku juga udah mulai ngantuk sebenarnya. Aku baru pulang kerja dan habis ini aku langsung edit, aku langsung post. Oke teman-teman, terima kasih. Terus tonton video aku sampai aku bisa benar-benar berada kerja di Korea dan bisa pulang lagi ke Indonesia dengan selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.